Meski belum pernah mempersembahkan trofi, Shin Tae-yong menjadi pelatih pertama dalam sejarah yang sukses membawa timnas Indonesia lolos ke 3 putaran final Piala Asia. Shin Tae-yong sukses membawa 3 tim nasional Indonesia dari kelompok usia hingga senior ke Piala Asia. Tak tanggung-tanggung, pelatih asal Korea Selatan itu berhasil mencatatkan sejarah buat Indonesia. Dia membawa timnas U20, timnas U23, dan timnas senior lolos ke putaran final Piala Asia. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu memang belum bisa mempersembahkan trofi untuk tim merah putih di berbagai ajang internasional. Shin Tae-yong berhasil membawa tim nasional beberapa melaju ke babak final turnamen internasional. Namun, pelatih berusia 54 tahun itu selalu gagal membawa tim nasional meraih gelar juara. Hal ini terjadi pada saat timnas senior berhasil tampil hingga babak final Piala AFF 2020 yang bergulir pada tahun 2021 karena pandemi COVID-19. Pada saat itu, di tengah keterbatasan, Shin Tae-yong berhasil membawa timnas melaju hingga babak final Piala AFF 2020. Namun, pada laga tersebut, timnas kalah agregat 2-6 dari Thailand. Setelah itu, Shin Tae-yong kembali gagal mempersembahkan trofi untuk timnas seusai gagal di Piala AFF U23 2023. Shin memimpin timnas U23 di ajang 2 tahunan itu. Dalam ajang ini, pelatih asal Korea Selatan itu tak bisa berbuat banyak. Lagi-lagi dia tampil di tengah keterbatasan karena sebagian pemain yang bisa tampil di Piala AFF U23 2023 bukan sosok andalannya. Hal ini karena ajang tersebut berlangsung bersamaan dengan jadwal kompetisi Liga 1 2023-2024. Banyak klub yang enggan melepas pemainnya sehingga Shin Tae-yong hanya bisa mengandalkan pemain yang tersedia. Walaupun begitu, Shin Tae-yong berhasil membawa tim merah putih melaju ke babak final Piala AFF U23 2023. Akhirnya timnas U23 gagal meraih gelar juara dalam ajang ini seusai Ramadan Sananta dan kawan-kawan kalah. Timnas U23 kalah dramatis dari Vietnam dalam ajang 2 tahunan ini. Pada laga final, timnas U23 sebenarnya mampu menahan imbang Vietnam 0-0. Hanya, Garuda Muda kalah dramatis melalui adu penalti dengan skor 5-6. Kegagalan itu memperpanjang catatan Shin Tae-yong yang belum berhasil mempersembahkan trofi untuk tim nasional, baik dari kelompok usia hingga senior. Namun, di balik kegagalan Shin Tae-yong dalam mempersembahkan gelar juara, terdapat beberapa fakta menarik soal dia yang berhasil mencatatkan sejarah untuk Indonesia. Berikut 3 fakta menarik Shin Tae-yong yang patut diberi apresiasi meski dia belum bisa memberikan trofi untuk tim merah putih di ajang internasional. Shin Tae-yong memang belum memberikan gelar juara buat tim nasional. Namun, dia sukses menorehkan prestasi luar biasa untuk Indonesia dengan membawa 3 kelompok timnas lolos ke Piala Asia. Kepastian ini didapatkan setelah timnas U23 berhasil mengunci posisi puncak klasemen akhir grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ivar Jenner dan kawan-kawan berhasil menutup ajang ini dengan meraih 6 poin alias sempurna. Mereka pun bisa lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 di Qatar. Hasil ini didapatkan seusai Garuda Muda meraih kemenangan dalam 2 laga secara beruntun. Terbaru, timnas U23 menang 2-0 atas Turkmenistan dalam laga penentuan penyisihan grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sebelumnya Rafael Struijk dan kawan-kawan menang telak 9-0 atas Taiwan. Tim asuhan Shin Tae-yong dipastikan menutup pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, dengan hasil sempurna. Keberhasilan ini membuat timnas U23 mengukir sejarah untuk pertama kalinya lolos ke putaran final Piala Asia U23. Sejak turnamen ini berlangsung pada 2013 hingga 2022, timnas U23 memang belum pernah tampil di putaran final. Dengan begitu, momen ini menjadi kali pertama timnas U23 dipastikan lolos. Shin Tae-yong memang secara perlahan tetapi pasti bisa menunjukkan perkembangan timnas Indonesia di tangannya. Bukan hanya timnas U23 yang dibawa ke Piala Asia, tim senior juga berhasil catatkan sejarah. Timnas Indonesia dipastikan sukses dengan lolos ke Piala Asia 2023 setelah mengakhiri penantian panjang selama 15 tahun. Tim asuhan Shin Tae-yong memastikan 1 tiket ke Piala Asia 2024 di Qatar setelah tampil memukau pada grup A kualifikasi. Dalam ajang yang berlangsung pada Juni 2022,
Sebenarnya timnas Indonesia tak diunggulkan. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan diragukan bisa menang karena lawan-lawan tim Merah Putih dalam ajang tersebut cukup berat seperti Kuwait hingga Nepal. Namun, akhirnya timnas U23 meraih kemenangan seusai menunggu 15 tahun untuk kembali lolos ke Piala Asia. Skuad Garuda terakhir kali mencatatkan diri tampil di Piala Asia pada edisi 2007. Saat itu Indonesia lolos sebagai satu dari 4 tim tuan rumah bersama 3 negara lainnya, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Pada edisi 2007 itu, timnas bergabung dalam grup D bersama Korea Selatan, Bahrain, dan Arab Saudi. Namun, ajang itu menjadi catatan terakhir timnas lolos ke Piala Asia hingga akhirnya Shin Tae-yong datang. Shin Tae-yong berhasil melengkapi catatan sejarah dengan membawa timnas U20 lolos ke Piala Asia U20 2023. Timnas U20 lolos ke Piala Asia U20 2023 usai menjadi juara grup F kualifikasi yang digelar di Surabaya pada September 2022. Sayangnya, di putaran final Piala Asia U20 2023, perjalanan timnas U20 terhenti di babak penyisihan grup usai finish di peringkat ketiga grup A sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Timnas U20 tersingkir dari Piala Asia U20 2023 karena hanya bermain imbang 0-0 melawan Uzbekistan pada laga pamungkas grup A pada 7 Maret lalu. Hasil ini membuat timnas U20 finish di peringkat ketiga klasemen akhir grup A dengan nilai 4. Timnas U20 kalah selisih gol dari Irak yang punya poin sama, namun dipastikan lolos ke perempat final. Dengan fakta-fakta menarik ini, tentu saja Shin Tae-yong wajib diapresiasi karena sukses mencatatkan sejarah untuk Timnas Indonesia. Dia membawa lolos 3 tim ke putaran final Piala Asia. Meski Shin Tae-yong belum pernah mempersembahkan trofi untuk tim Merah Putih, dia terbukti telah meningkatkan kualitas tim nasional di ajang Asia dari usia muda hingga senior.